Assalamualaikum Pak Miss Kwita, bertemu kembali bersama Miss Asna. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas pembelajaran tematik buku yang ketiga ya teman-teman, yaitu buku yang 4C bertema peduli terhadap makhluk hidup. Pada pembelajaran hari ini kita akan masuk pada subtema yang pertama, yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Miss Asad akan membacakan sebuah teks tentang padi. Teman-teman bisa melihat pada slide di samping ini. Nasi adalah makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia, termasuk di Indonesia. Nasi merupakan olahan dari beras yang berasal dari tanaman padi. Banyak penduduk Indonesia yang menanam padi. Selain karena nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, keadaan alam dan iklim di Indonesia juga mendukung untuk menanam tanaman padi. Tanaman padi dapat ditanam di wilayah beriklim tropis, memiliki tanah yang subur dan air yang cukup, teman-teman. Beberapa wilayah yang memenuhi kriteria tersebut berada di benua Asia. Hampir 90% kebutuhan beras dunia diperoleh dari wilayah tersebut, yaitu di Asia, teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar membuat pertanyaan berdasarkan dari teks yang sudah dibacakan. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan, artinya apa sih, teman-teman? Artinya merangkum informasi dalam bentuk pertanyaan. Apa sih yang pertama dilakukan dalam membuat pertanyaan? Yang pertama, teman-teman harus memahami isi bacaan terlebih dahulu. Terus, membuat pertanyaan itu dapat melatih apa, teman-teman? Dapat melatih keterampilan membaca dan menulis. Kenapa sih bisa dapat melatih keterampilan membaca dan menulis? Karena ketika kita membuat pertanyaan, teman-teman harus membaca dan memahami isi dari teks tersebut. Dan keterampilan menulis. Kenapa? Ketika teman-teman menulis pertanyaan, teman-teman harus menulis dengan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Coba dari teks tersebut, sama-sama kita tuliskan beberapa pertanyaan tentang tanaman padi. Contoh pertanyaan dari Miss Asna, apa makanan pokok penduduk di Indonesia? Yang kedua, mengapa padi dapat ditanam di Indonesia? Selanjutnya, tahapan pertumbuhan tanaman padi. Siapa yang sudah pernah melihat tahapan pertumbuhan tanaman padi? Saya semuanya. Oh, teman-teman sudah bisa lihat semuanya? Nah, coba kita lihat di slide di samping ini. Yang pertama, tahapan pertama dalam pertumbuhan tanaman padi yaitu adalah benih. Apa sih benih? Benih padi adalah biji padi yang sudah tua, teman-teman. Yang kedua adalah kecambah. Benih padi yang ditanam akan menjadi kecambah, teman-teman, dan muncul ke permukaan tanah. Setelah itu, batang akan memanjang dan tumbuh tinggi. Selanjutnya, tahap ketiga adalah bunga. Bunga akan tumbuh menjadi biji padi, teman-teman. Kelamaan, padi akan menguning dan siap untuk dipanen. Berikut adalah tahapan tanaman padi, teman-teman. Kita lihat, teman-teman, ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Nah, wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam di Indonesia menjadi berapa wilayah, teman-teman? Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 wilayah saja dulu ya, teman-teman. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Teman-teman ada yang tahu dataran rendah itu apa? Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut dan relatif datar ya, teman-teman. Biasanya dataran rendah digunakan untuk perkebunan, yaitu perkebunan kelapa dan tebu. Dan juga untuk pertanian, ada padi dan jagung. Selain itu untuk peternakan, yaitu peternakan ayam dan sapi, serta untuk perumahan dan industri. Biasanya di dataran rendah udaranya relatif panas ya, teman-teman. Yang kedua ada dataran tinggi atau plato. Dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut itu namanya dataran tinggi, teman-teman. Biasanya dekat dengan pegunungan dan memiliki udara yang sejuk. Jadi udaranya lebih sejuk dibandingkan dengan dataran rendah. Untuk apa aja sih dataran tinggi? Biasanya untuk perkebunan. Ada perkebunan teh,
wortel, tembakau, kopi, dan kentang. Biasanya untuk menanam tanaman sayur, rumah-rumah peristirahatan, serta objek wisata. Yang ketiga teman-teman ada pantai. Pantai itu apa sih? Ada yang tahu? Saya tahu, Miss. Iya, apa? Pantai itu adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Garis pantai biasanya digunakan untuk menandai batas wilayah suatu negara, teman-teman. Pantai digunakan untuk usaha pengeringan ikan, tambak, ladang garam, dan juga objek wisata. Teman-teman bisa lihat pada slide gambar di samping, di sini ada fungsi bagian tumbuhan. Pada bagian paling bawah teman-teman tahu ada apa sih itu? Betul, akar. Nah, akar berguna untuk menyerap air dari dalam tanah. Kemudian yang lurus, kadang bercabang, apa itu namanya? Batang. Batang apa sih fungsinya? Batang itu berguna untuk menyalurkan air dan zat hara ke dalam tumbuhan yang lain. Kemudian ada daun. Daun berguna untuk membuat makanan. Nama prosesnya ada yang tahu? Betul, fotosintesis. Selanjutnya ada bunga. Bunga berguna untuk perkembangbiakan. Selanjutnya, setelah berbunga maka akan menjadi buah. Buah berguna untuk melindungi biji. Di dalam buah ada biji, teman-teman. Biji apa sih fungsinya? Sebagai calon tumbuhan baru. Setelah kita mengetahui bagian-bagian tumbuhan, teman-teman juga harus tahu apa sih manfaat dari tumbuhan? Betul, untuk bahan makanan. Ya, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk bahan makanan bagi manusia. Tapi selain itu, tumbuhan mempunyai manfaat lain, teman-teman. Yaitu ada menghasilkan oksigen, kemudian ada getah pohon karet bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan ban. Selanjutnya, ada biji jarak dapat dimanfaatkan sebagai pelumas mesin. Sirih, kumis kucing, jahe, dan kunyit bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih cara menjaga kelestarian tumbuhan? Yang pertama, teman-teman bisa melakukan reboisasi. Apa sih reboisasi? Reboisasi adalah menanam hutan kembali yang telah gundul, teman-teman. Yang kedua, melakukan sistem tebang pilih tanaman. Apa sih tebang pilih? Jadi ketika ada tanaman yang ditebang, maka harus ada tanaman yang ditanam kembali. Selanjutnya, setelah teman-teman belajar membuat pertanyaan, kita akan belajar melihat kriteria penilaian pertanyaan yang baik. Apa saja sih kriteria penilaian pertanyaan yang baik? Yang pertama, pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kedua, hal yang ditanyakan tepat sasaran. Yang ketiga, pertanyaan digunakan untuk menggali informasi. Yang keempat, pertanyaan diarahkan pada jawaban dengan uraian panjang. Yang kelima, daftar pertanyaan saling berkesinambungan ya teman-teman, jadi harus nyambung. Yang keenam, pertanyaan diawali dengan kata tanya. Apa aja sih kata tanya? Ada apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, pertanyaan disusun sesuai dengan ejaan yang sempurna. Selanjutnya, apa saja sih yang harus diperhatikan sebelum wawancara? Yang pertama, teman-teman harus memilih narasumber yang sesuai topik, teman-teman. Misalkan tentang kesehatan, berarti teman-teman bisa memilih orang-orang yang ahli dalam kesehatan, bisa dokter, bidan, perawat. Selanjutnya, teman-teman harus membuat janji pertemuan dengan narasumber. Jadi harus buat janji, bukan tiba-tiba datang ya teman-teman. Yang ketiga, teman-teman sudah mempersiapkan daftar pertanyaan. Yang keempat, sebaiknya teman-teman berlatih wawancara agar lebih paham. Yang kelima, teman-teman harus berpakaian yang rapi dan sopan. Selanjutnya, hal apa saja sih yang perlu diperhatikan saat wawancara? Yang pertama, teman-teman harus perkenalkan diri dulu. Yang kedua, mulai dengan pertanyaan yang ringan ya. Yang ketiga, mengarahkan pembicaraan pada topik wawancara. Yang keempat, gunakan panggilan yang tepat dan sopan. Jadi harus manggilnya dengan panggilan yang tepat dan sopan. Pak, Ibu. Yang kelima, jangan lupa teman-teman catat atau rekam pembicaraan bersama narasumber. Yang keenam, hindari menyela penjelasan narasumber. Yang ketujuh, menghindari pertanyaan yang berbelit-belit. Jadi pertanyaannya tidak perlu yang susah-susah teman-teman.
Yang kedelapan, catat informasi yang penting saja. Hal yang perlu diperhatikan setelah wawancara, apa aja sih yang setelah wawancara kita dilakukan, hal yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, teman-teman jangan lupa mengucapkan terima kasih. Yang kedua, meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Yang ketiga, teman-teman harus memohon diri dengan sopan. Terima kasih teman-teman 4 Meskwita telah menyaksikan video pembelajaran Miss Hasna. Bila teman-teman masih ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa menghubungi Miss Hasna. Untuk tugas tematik tema 4C tidak perlu disubmit di e-learning. Teman-teman cukup kerjakan di buku atau di buku tulis dan akan dikoreksi secara offline. Terima kasih teman-teman 4 Meskwita. Let's say hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.